rupiah membeli pertamax dan perawatan mobil. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala aidan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan yang lebih utama lagi nikmat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan anugerah terindah kepada kita, yakni adanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang mengajarkan kepada kita agar senantiasa melaksanakan perdamaian. Karena betapa dengan adanya perang, dengan adanya ketidakamanan di satu wilayah, di satu negara itu berdampak banyak bagi kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya berdampak pada pelaksanaan ibadah-ibadah maupun yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Ini yang terjadi di saudara kita yang ada di Palestina dan Israel, ya, saudara kita. Negara Israel sedang ada dalam perang, dan ini sesungguhnya Rasulullah SAW adalah mencontohkan bahwa bagaimana umat Islam itu adalah umat terdepan dalam bagaimana menciptakan perdamaian, menciptakan keamanan, menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus belajar dari Rasulullah SAW bagaimana menjadi manusia yang semakin cinta damai dan terus mendoakan saudara-saudara kita yang belum damai agar mereka segera damai. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, memang banyak propaganda yang dialamatkan kepada Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah membawa agama Islam dengan pedang. Padahal kalau kita baca, kalau kita teliti sejarah perang-perang di zaman Rasulullah SAW, seluruh perang yang terjadi di zaman Rasulullah itu bukan karena Rasul menyerang,
Itu yang perlu dicatat oleh kita sebagai umat Islam. Seluruh perang yang terjadi itu disebabkan karena umat Islam diserang. Jadi bukan umat Islam yang menyerang, umat Islam diserang, kemudian tidak ada jalan damai, lalu berperang. Yang unik lagi apa? Yang lebih unik lagi adalah bahwa di dalam perang yang ada di zaman Rasulullah itu betul-betul mengikuti panduan dan aturan. Berbeda dengan perang-perang yang lain. Kalau perang-perang yang lain banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, tetapi di zaman Rasulullah disampaikan dalam banyak hadis bahwa tidak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Misalnya tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu ketentuan Islam. Demikian. Tidak boleh membunuh wanita. Itu ketentuan Islam. Membunuh anak-anak. Kalau zaman dulu setiap laki-laki itu adalah wajib berperang. Kalau sekarang yang wajib berperang adalah para militer, maka sipil tidak boleh dianiaya, sipil tidak boleh dijadikan sebagai sasaran. Tetapi yang terjadi apa saat ini di perang-perang selain perang Rasulullah itu sungguh biadab. Ada kalanya dan sering terjadi justru adalah masyarakat sipil yang menjadi sasaran. Oleh karenanya memang Rasulullah adalah agama yang betul-betul mencintai damai dan perdamaian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka umat Islam itu sebagaimana tadi disampaikan dalam ayat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Allah sungguh telah mengutus kepada orang-orang mukmin itu seorang rasul dari diri mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dari kemusyrikan, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka di bulan Rabiul Awal seringkali banyak ekspresi-ekspresi perayaan memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita telah mendapatkan nikmat terbesar, yaitu nikmat diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu nikmat yang terbesar, maka tidak mungkin kita tidak menyukai itu. Kita misalnya merasa nikmat terbesar itu dapat misalnya pekerjaan yang baik, kita tidak mungkin tidak mencintai itu. Dapat pasangan hidup yang betul-betul dicintai, kita tidak mungkin tidak mencintai yang betul-betul pilihan kita. Itu laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Jadi betul-betul Rasul itu adalah seorang yang dijadikan kepada kita sebagai hadiah terindah. Kalau ditanya hadiah terindah kita apa, maka jawaban yang terbaik adalah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ekspresinya berbeda. Ekspresi yang paling tepat sebagai bukti cinta kita kepada Rasul apa? Ekspresinya adalah melaksanakan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan hanya perayaan, ya. Jadi perayaan oke. Perayaan bagus, tetapi yang lebih penting adalah esensi, apakah kita semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah-ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja di antara tuntunannya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Di antaranya adalah sebagai umat Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tapi keras di sini bukan berarti kekerasan, karena dalam perang juga ada aturannya. Itulah Islam.
Tidak dibenarkan dalam Islam misalnya orang lagi diam tiba-tiba diserang, nggak boleh. Ada aturan-aturannya. Berperang itu nanti yang memutuskan pimpinan tertinggi satu negara. Jadi tidak seenaknya saja, ada aturannya. Dia keras terhadap orang kafir artinya apa? Dia tangguh dalam akidahnya. Itu seorang rasul dan umat yang mengikuti rasul. Dia seorang yang tangguh dengan godaan apapun, harta, tahta, wanita, dan dengan apapun dia tidak goyah. Saat ini tidak sedikit umat Islam yang kadang-kadang dengan harta goyah, dengan jabatan goyah. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan bahwa jabatan termewah di dunia itu jabatan Rasulullah. Rasul adalah seorang nabi, Rasul seorang rasul, Rasul seorang raja, Rasul panglima militer, Rasul pimpinan kepolisian, Rasul pimpinan jaksa, Rasul juga hakim. Jabatan-jabatan tertinggi itu dipegang oleh Rasulullah. Harta Rasulullah juga triliunan, tetapi Rasulullah tidak pernah goyah keimanannya. Asyidda walal kufar, yang kedua ruhama'u bainahum. Ikutilah Rasulullah kepada sesama umat Islam itu saling menyayangi. Di dalam tafsir dikatakan bahwa saling menyayanginya Rasulullah dengan para sahabat, dengan sesama umat Islam itu seperti sayangnya seorang ayah kepada anak. Seperti sayangnya seorang anak kepada ayah. Jadi saling menyayangi, saling mengayomi. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah. Umat Rasulullah itu adalah orang yang banyak ruku, yang banyak sujud, artinya banyak melaksanakan sholat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Semua dilakukan itu dalam rangka mengharapkan karunia dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau kita mencintai Rasul, ya tadi keras terhadap kekafiran, keras terhadap orang kafir, artinya teguh keislamannya. Yang kedua, saling menyayangi dengan sesamanya. Yang ketiga, banyak sholat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang seperti itu nanti akan Allah ampuni, maghfiratan, dan Allah berikan pahala yang besar, wa ajran 'azima. Luar biasa. Jadi yang penting kita bagaimana mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah yang melalui Rasulnya, bagaimana meninggalkan larangan-larangan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, maka itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dan umat Islam juga memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berjuang di jalan Allah. Ini Muhammad Rasulullah dan perdamaian. Kenapa harus berjuang? Berjuangnya itu dalam rangka menciptakan perdamaian. Seperti tadi Rasulullah SAW ketika diserang, ketika Rasulullah sedang santai-santai, damai-damai dengan para sahabatnya diserang, dibunuh dan lain sebagainya, maka Rasulullah melawan. Itu yang disebut dengan berjuang, ya. Berjuang di jalan Allah. Dalam keadaan berperang di Palestina tentu berjuangnya berbeda dengan di kita. Kalau di kita berjuang di jalan Allah, mencari ilmu juga udah fisabilillah. Mencari ilmu, mencari nafkah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fisabilillah. Kalau di Palestina
Dan di negara-negara yang sedang konflik, berjuangnya bisa dengan senjata. Dan kebetulan kemarin ada berita seorang mahasiswa di Malaysia yang belum lama ke Indonesia, baru selesai ujian doktor, sudah mendapatkan gelar doktor, menunggu wisuda. Tiba-tiba menunggu wisuda pulang ke negaranya di Gaza. Kemudian dia dan keluarganya semuanya terbunuh karena rumahnya terkena oleh bom. Nah, mungkin di daerah yang konflik berbeda fisabilillahnya perjuangannya dengan kita. Apa janji Allah bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah? Bagi mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah sesuai dengan kondisi dan situasinya, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati. Mereka sesungguhnya adalah hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan justru mereka mendapatkan rezeki yang luar biasa, mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, marzuqah fi daril qarar. Jadi perjuangan umat Islam itu bukan untuk menguasai, tetapi lebih bagaimana menciptakan perdamaian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa semakin mencintai Rasulullah SAW. Tentu cinta kita adalah dengan cara melaksanakan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Kita juga mudah-mudahan senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan kita untuk semakin menciptakan perdamaian di antara kita. Jangan sampai konflik-konflik kecil menjadi semakin besar. Dan yang terakhir, karena saudara-saudara kita sedang dalam keadaan konflik, mudah-mudahan perdamaian segera terjadi dengan cara apapun, dengan sistem apapun, sehingga hal-hal yang merusak yang terjadi karena perang-perang tersebut akan segera selesai, dan mereka-mereka yang syahid betul-betul mendapatkan rizki marzuqah inda rabbihim sebagaimana ayat yang tadi dibacakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qardallahu ma'al jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bi rasul islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur